Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan telah menebus setiap dosa pelanggaran kita. Kita mau memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dia menebus setiap pelanggaran kita, melemparnya jauh. Karena kita adalah umat-umat yang dikasihi Tuhan, yang begitu berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan adalah penebus kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Kami siap lebih lagi untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, memberkati kami, karena kami percaya saat kami datang, kami menaruh setiap beban kami kepada Engkau, dan kami pulang membawa kelegaan yang daripada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau korbankan
kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau baca pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita adalah umat-umat pemenang karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia bisa mengalahkan setiap kutuk dalam kehidupan kita. Tuhanku yang hebat. Menjadikan
dalam nama Tuhan kita mendapatkan kemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan kita mendapatkan kelepasan. Siapa dari itu yang percaya di dalam nama Tuhan kita bisa melakukan apapun? Haleluya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hanya di dalam namanya.
memberikan persembahan bagi Tuhan, saya minta Ibu Dian berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memberi sebagian yang ada pada kami. Engkau suci kuduskan tangan-tangan kami yang memberi. Biarlah kami boleh memberi dengan ketulusan hati kami, dengan kerendahan hati kami Bapa. Dan kami percaya setiap apa yang kami berikan kepada Engkau boleh layak di hadapan Engkau Tuhan. Dan Engkau terima dengan penuh syukur di hadapan Engkau ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang menjalankannya dan hamba-Mu yang mengelola dalam persembahan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Darahnya amat kuasa. Setiap dosa pelanggaran kita, siapa lagi yang kita mau andalkan? Apakah diri kita, orang tua kita, saudara kita? Tidak ada yang bisa kita andalkan selain daripada Tuhan. Kita mau berserah hanya kepada Dia. Mungkin manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Siapa
Inilah pengharapan kami Bapa. Kami hanya mengandalkan Engkau yang setiap saat memperhatikan hidup kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami segalanya Bapa. Saat kami menghadapi satu kelemahan, kami percaya kalau kami mengandalkan Engkau, situlah Tuhan akan berikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Sebentar kami tidak diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, urapi kami hamba-Mu, urapi kami semuanya. Bukakan setiap rahasia firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa salah kami, Engkau kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk. Shalom, sehat ya, puji Tuhan ya. Kita bisa ibadah pagi hari ini karena Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kita dan yang memberikan kekuatan kepada kita ya. Hilang satu teman kita ya. Kita percaya apapun yang sudah direncanakan Tuhan itu baik. Biarlah kita yang masih ada ini, kita senantiasa mau setia kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Supaya Tuhan berikan kesehatan kepada kita sampai Tuhan memanggil kita. Baik itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari apapun yang sedang terjadi saat ini atas hidup kita mau andalkan Dia. Kita mengandalkan Tuhan yang senantiasa memperhatikan setiap hidup kita. Ya, kita tidak tahu kedepannya kita mau seperti apa, tapi saat kita berharap dan mengandalkan Dia, kita nggak pernah takut untuk menghadapi situasi saat ini. Haleluya. Baik itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang 84 ayat yang ke-7. Mazmur 84 ayat 7. Itu mereka ya, mereka berjalan ya. Kita mau bangkit berdiri sekaliannya, kita akan bangkit berdiri dan membaca bersama-sama. Kalau belum dapat kita lihat di layar. 2, 3, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya saat kita masih remaja, pemuda, lalu menginjak dewasa, lalu menginjak usia tua, kira-kira makin hari makin kuat apa makin loyo? Ya, tenaga kita makin gak ada, tapi ini firman Tuhan sangat memberikan kekuatan kepada kita segalanya bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Mengapa? Firman Tuhan mengatakan kepada kita sekaliannya bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat. Kalau kita berjalan makin lama atau makin jauh makin capek, makin tidak ada kekuatan. Ya. Kita lihat aja pemain sepak bola ya. Kalau mereka mulai bermain semangatnya luar biasa, tapi saat sudah kedua mereka kelihatan semakin loyo, ya tidak ada kekuatan. Tapi firman Tuhan luar biasa untuk kita segalanya bahwa kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saat kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan semakin hari berjalan semakin kuat ya. Untuk menuju ke sana. Menuju ke mana? Ke Sion, kota Allah yang luar biasa. Ya. Kalau ada kematian, mesti semua orang
berkata atau dalam hatinya kita sedang antri. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita segalanya. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini masalah ya. Gak ada manusia yang hidup di dalam dunia ini tidak punya masalah. Semua punya masalah. Masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah sekolah, masalah keluarga, masalah banyak masalah. Ya. Tapi mereka skalanya tidak memikirkan untuk masalah ke depan ini saya harus gimana ya. Masalah nanti saya mau menghadap Tuhan itu bagaimana ya. Tapi yang kita pikirkan itu sekarang apa? Ekonomi, sakit penyakit ya. Itu terus menggerogoti hidup kita. Tadi beliaunya ya, tambah hari ini darah tinggi saya makin naik 190. Bawahnya berapa? Kurang tahu ya. Kenapa? Memikirkan kakinya yang mau dioperasi. Jadi rasanya itu mungkin takut atau gimana ya. Sehingga memikirkan sakit penyakitnya sampai darahnya naik. Darahnya naik. Tensinya. Darahnya naik muncrat gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mau imani firman Tuhan ini. Saat kita sudah menginjak usia dewasa tua, ya, kalau yang masih remaja mungkin masih ada kekuatan untuk berpikir, untuk sekolah, untuk olahraga, ya, untuk apapun ya. Ini cucu saya ini senang sekali olahraga. Ada futsal, ada basket, ada jogging, ya. Terus sama Pak D-nya, kamu kalau jogging beli vitamin yang ada di joggingnya itu, nanti kamu akan kuat. Gak sembarangan minum vitamin, tapi kan ada aturannya saat jogging. Saudaraku, kita juga seperti itu, kita kan sedang berjalan ya menuju ke sana. Ya. Kita harus ada vitamin kita, yaitu firman Tuhan. Yang memberikan kekuatan kepada kita. Saat ya kekuatan kita mungkin sedang merosot ya, atau iman kita sedang merosot ya. Tuhan, kok masalah enggak ada habisnya sih? Ya. Satu baru selesai, yang lainnya datang. Kenapa sih Tuhan? Seringkali kita putus asa. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memberikan motivasi yang baik ya kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Jangan seperti 12 pengintai ya, dia memberikan ucapan yang tidak baik. Jangan ke sana, nanti di sana itu ada orangnya tinggi besar, nanti banyak ya musuh-musuh kita yang ada di sana. Jangan ke sana, di sana tidak ada makanan dan macam-macam. Ya, memotivasi yang salah. Tapi saat Kaleb dengan Yosua memberikan motivasi, gak ada. Ya, kita harus maju terus menuju ke Kanaan. Walaupun banyak hal yang merintangi kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang memimpin hidup kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Paulus mengingatkan kepada sidang jemaat di Efesus. Kita melihat atau membaca dalam Yosua Yosua dulu ya, Yosua 14 ayat 11. Yosua dulu.
Yosua 14 ayat yang ke-11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Haleluya. Luar biasa ya. Katakan aku ini masih kuat. Seperti zamannya aku masih muda, waktu aku masih dipimpin oleh siapa tadi? Ya. Waktu aku dipimpin oleh Musa, waktu aku menjadi panglima perang, aku masih kuat sampai hari ini. Aku akan memimpin bangsa yang besar ini. Saudaraku, itu mujizat yang luar biasa. Walaupun usianya 45 tahun yang lalu, dia kan masih muda. Tapi selekasnya dia menjadi pemimpin, dia masih kuat. Bagaimana dengan kita? 45 tahun yang lalu, ya. Kita ini yang masih usia muda, Pak Agus, Pak Didit, Bu Didit ya. Kita ini sudah usia lanjut, tapi kekuatan kita ini tidak boleh kendor. Seperti Yosua, aku tetap kuat. Seperti 45 tahun yang lalu. Sekarang ini kekuatanku yang dari Tuhan. Itu mujizat yang luar biasa kalau sampai hari ini kita masih kuat di dalam Tuhan. Saya katakan tadi Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Silakan. Ya, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku, saat kita menghadapi masalah seringkali kita enggak kuat. Aduh Tuhan, aku enggak kuat Tuhan, masalah ini kok terlalu banyak untuk saya. Saudaraku, anak saya waktu menghadapi masalah yang besar, yang menurut dia, rasanya aku enggak kuat Bu, harus kuat. Saudaraku, akal manusia mungkin enggak kuat ya untuk menghadapi masalah yang begitu besar untuk ukuran kita. Tapi waktu dia telepon nangis saya cuma katakan, kamu tetap kuat, kamu harus kuat, kamu harus kuat dan kamu harus menopang suami dan anak-anakmu. Kamu sekarang ini menjadi kepala keluarga. Saudaraku, kalau kepala keluarganya ambruk, yang menopang istrinya. Karena dalam firman Tuhan, istri itu perongrong. Iya. Oh, penolong. Penolong. Saat suaminya sedang jatuh atau sakit ya, istri yang menjadi penolong. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Rasanya secara manusia memang gak kuat ya untuk menghadapi masalah yang terlalu besar untuk dia. Tapi saya cuma katakan kekuatan itu dari Tuhan. Minta kekuatan Roh Kudus supaya menopang kamu. Saya aja waktu beliaunya masuk rumah sakit ya, saya cuma berapa jam gitu untuk nunggu di rumah sakit, sudah badan ini rasanya capek semua. Itu 20 hari non-stop. Gimana? Kalau enggak kekuatan Tuhan enggak mungkin bisa. Tetap sehat, tetap eksis. Itu hanya kekuatan Tuhan. Makanya
Rasul Paulus mengingatkan kepada sidang di Efesus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita kuat? Karena kita masih di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau mungkin orang di luar Tuhan mungkin menghadapi masalah yang seperti itu rasanya, wes aku tak bunuh diri ya nyemplung kobokan. Dulu ada saya punya jemaat, ya dulu. Kalau sekarang mah pinter-pinter, kuat-kuat gitu ya. Dulu dia menghadapi masalah yang besar. Hutangnya terlalu banyak. Semua rumah sudah digadaikan. Tidak bisa nebus. Kira-kira ya apa? Sudah terang? Dia bilang sama saya, gini ini naik pesawat enak Bu Lukas. Ya enak memang. Terus, moga-moga pesawatnya itu jatuh terbakar. Nanti saya akan mendapat apa? Gila ya. Ya. Saudaraku, kekayaan tidak bisa diandalkan. Kelihatannya mentereng. Kelihatan wah. Ya. Tapi di dalamnya sangat lemah. Mari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun saat ini yang menjadi masalah kita mengandalkan Tuhan seperti pujian yang terakhir. Karena kekuatan kita hanya datang dari Tuhan. Sering-sering saya katakan, saya ini sampai sekarang orangnya aja belum kenal, orang Jakarta. Terus minta nomor HP kepada kakak saya yang muslim, minta ke saya, minta nomor saya. Lalu beliau curhat, saya mah jemaat di sini tidak ada yang curhat ya sama saya. Salahnya sendiri loh ya. Lalu orang ini ya kerjanya di properti rumah, apa ya? Apa namanya yang perumahan-perumahan itu? Ya seperti itu ya. Lalu ini siapa ya? Saya si A. Ya ada apa? Ibu doakan saya ya. Memangnya mau apa? Saya ini sedang ada apa ya? Kalau mau orang beli apa namanya? Apa Mas Heri? Konsumen ya. Orang ini mau beli atau mau ambil perumahan. Ya dia harus nego seperti ini. 3 orang, 4 orang tadi malam, saudaraku. Namanya siapa ini? Davis, Revia, Lastri, Yemima. Ini Yemima kemana ya? Lagi makan ya? Lalu saya cuma katakan seperti ini saudaraku. Ini seminggu ya, seminggu mulai hari Senin sampai ini hari. Dia terus ya. Lalu kemarin itu saya cuma katakan seperti ini waktu beliaunya curhat itu, kalau mau ada pembeli 3 orang, itu masih 3 orang ya. Ini yang namanya tadi saya share ya, saya katakan Bu atau Mbak ya, karena masih muda tapi punya anak ya. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Kita hanya berdoa kehendak Tuhan yang terbaik. Gimana kira-kira? Gak enak jawabannya ya. Untuk doakan saya supaya ini properti bisa berjalan lancar, cuma saya katakan berdoa kehendak Tuhan yang terbaik.
hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bu, puji Tuhan, 3 orang ini sudah deal dan membayar uang muka. Kira-kira uang mukanya berapa saudaraku kalau rumah di Jakarta? Besar kan? Saya seperti ini saudaraku, perhatikan. Tuhan, ini saya doakan orang lain kok bisa goal. Kenapa jemaatmu yang saya doakan kok belum ada yang goal? Kira-kira siapa sing salah? Iman kita. Dia percaya bahwa Tuhan mampu menggerakkan orang itu. Ibu 3 orang ini deal bayar uang muka. Tadi malam ya 1 orang lagi saudara. Namanya Ibu Yemima. Bu, ada 1 lagi Bu. Aduh puji Tuhan ya. Nanti nek deal-dealan kabeh kira-kira budgetnya mesti gede. Kira-kira saya ngarep enggak? Wis ta manusia loh ya. Ngarep. Tapi saya enggak seperti itu. Saya cuma katakan, ini bisa terjadi karena Tuhan, bukan doa saya. Oh iya Bu Ruth ya. Mari Bapak Ibu. Saya seringkali nangis tengah malam, Tuhan kenapa sih jemaatmu enggak ada yang bangkit, belum ada yang bangkit. Ini loh doanya 1 minggu ini 3 orang deal saudaraku. Kalau enggak mujizat Tuhan itu enggak bisa loh ya. Untuk menggerakkan orang dengan uang. Kekuatan kita hanya dari Tuhan saudaraku. Jangan andalkan diri kita sendiri atau kemampuan kita. Aja sombong. Aku bisa, aku kuat. Akhirnya salah ketelayak bengok-bengok sama Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kuasa Tuhan itu yang memberikan kekuatan kita dan kita diberi kuasa oleh Tuhan dengan perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan kita, saudaraku. Seseorang menangis, ya, Bu, ini salah saya, Bu. Tidak ada yang salah kabeh, ya. Perkataan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Perkataan kita yang positif atau yang negatif. Waktu anak saya yang kedua ini masih ada selambu-selambunya gitu. Saya pernah katakan, karena sesuatu hal saya katakan kamu bodoh ya. Dia singitan saudaraku, singitan. Ayo ndok sekolah, moh aku bodoh. Jadi. Sampai sekarang saya ingat terus. Tak suruh sembarang, moh aku bodoh. Orang tua, jangan sakiti hati anakmu. Ini membekas sampai tua. Sampai tua itu membekas di dalam hatinya. Walaupun anak kita bodoh, katakan, aduh pinter rek, ganteng anakku, cantik anakku. Ojo katakan nakal-nakal tenan lo ya. Kuasa. Karena Tuhan berikan kuasa, katakan kamu kuatkan di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Saya
Kan kalau sudah sore saya langsung masuk kamar, bangun tengah malam, saya menjerit sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong anak-anakku, tolong jemaatmu Tuhan, supaya bangkit ekonominya, bangkit pekerjaannya. Waktu Mbak ini ya telepon, saya ikut nangis, saudaraku. Kenapa? Bangga bisa tembus segitu banyaknya di Jakarta loh ya. Dalam 1 minggu bisa deal 3 orang. Ini luar biasa, padahal orang cari 1 setahun ora ketemu-temu. Karena apa? Bukan karena doa saya, ndak. Tapi karena imannya mereka sendiri percaya sama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin saat ini banyak yang menghadapi masalah pekerjaan ya. Ekonomi atau keluarga. Percayakan sama Tuhan. Tuhan, ini loh masalahku. Lah nek masalah keluarga terus digawe rame dadi apa, saudaraku? Masalah ekonomi terus seperti apa? Masalah pekerjaan. Mari, hendaklah kamu kuat. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, juga mengingatkan kita segalanya. Mungkin kita sudah enggak kuat, Tuhan. Ini kok semakin hari semakin banyak tekanan. Dua Timotius pasal 2 ayat 1. Rasul Paulus mengingatkan kepada anak didiknya. 2 Timotius pasal 6 ayat 2 Timotius pasal 2 kok pasal 6 ayat yang pertama, silakan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat di dalam kasih karunia. Kasih karunia Tuhan. Jadilah kamu kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini mungkin waktu itu Timotius menghadapi satu kelemahan, namanya manusia lah ya, biasa ya. Walaupun dia dididik oleh Paulus ya, Paulus ini gurunya Gamaliel yang luar biasa. Tapi saat manusia dalam titik kelemahan, saya pernah lemah, gak Tuhan wis. Masalahku ya gak mari-mari. Wis gak setia, memang gak setia. Mau diapakan? Masalah kok gak habis-habis. Orang yang setia aja masih diuji sama Tuhan. Orang yang setia saja masih diuji sama Tuhan. Apalagi yang tidak setia. Tapi setan gak doyan nih orang gak setia. Wis wong kawis gak setia, wis kata urus wis. Tapi setan saat ini sedang mencari orang yang setia. Digoda seperti siapa? Ayo guru-guru sekolah minggu seperti siapa? Yang digoda sampai habis-habisan. Guru sekolah minggu? Oh Ayub. Ayub itu orang saleh, orang setia ya.
Tapi kenapa setannya ganggu dia? Tapi orang yang tidak setia nggak diganggu lah. Setannya nggak doyan. Oh maneh Tuhan ya. Tapi Tuhan masih mengasihi. Ayub orang yang setia, orang yang saleh. Masih digoda. Masih diberikan ujian. Tapi Ayub cuma berkata, segala puji bagi Tuhan. Aku lahir dengan telanjang, kan kembali pun juga dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita semua anak Tuhan seperti itu, aduh Tuhan cepat datang kali ya. Tapi ini yang sering kali itu sungut-sungutnya. Sungu-sungunya, ya, sungut-sungutnya, yang ini anakku ya apa ya? Padahal sudah tak tulungi sih ngomel. Sekarang bapak-bapak nek diomeli istrinya seneng kondak. Bahagia. Bapak-bapak nek diomeli istrinya bahagia. Enggak lah ya. Dulu saya nek ngomel sama Pak Lukas itu enggak dibales ngomel gitu, enggak. Lah jadi rame ya. Lalu beliaunya keluar, duduk di depan. Tak parani. Ya. Sik gurung lego gitu loh ya. Kalau istri bermazmur itu enggak ada habisnya. Kalau saya bermazmur ini cucu saya wis salati. Kemarin sore juga saya seperti itu ya. Karena rotok-rotok gak pati apa gitu ya. Kok saya sampai salah. Lalu Pak D-nya ini ngompori tambahan. Katanya yo apa Juna, Pak D ini melok ngompori ya. Kalau sudah ngomel itu gak kroso takut Budian. Gak kroso ya. Kalau sudah ngomel nggak kerasa terus bermazmur. Lalu cucu saya Uti marah tapi karo guyu. Yo ketawa juga soalnya ya. Karena saya jarang sekali marah. Nggak tahu kemarin tuh saya lagi ngapa? Oh sakit gigi gitu ya. Gigi saya sakit banget jadi kayak kacang sitik gitu wes sensitif banget gitu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan Rasul Paulus mengingatkan kepada anak didiknya, sebab itu hai anakku. Sebab itu hai anak-anak Tuhan yang di KKN Senggrong, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Bukan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kekuatan kita sendiri mas sebentar sudah gak kuat. Tapi saat kekuatan dari Tuhan. Itu yang luar biasa. Saudaraku saya ini ya kalau ini sudah capek nyetir. Kekuatannya apa? Apa Dek? Ngemil. Ngemil lah ya. Ngemil nanti cepakane puakeh ngono ya. Karena takut ngantuk. Yang ini belikan apa nama sukro, belikan apa pokoknya bisa diemil gitu ya. Kekuatannya dia dari makan. Kalau sudah makan nggak ngantuk. Kekuatan kita dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang menjadikan kita kuat. Ya. Paulus mengingatkan kepada muridnya, jadilah kamu kuat di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya.
Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sudah dapat? 2, 3. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Aduh enaknya firman Tuhan ya, saat kita mendapatkan ayat seperti oh Tuhan berjalan di depanku. Tapi seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan ini sudah berjalan di depan kita. Jadi Dia tahu masalah kita. Gak mungkin lah ya, kita di belakangnya Tuhan di depan, gak mungkin Tuhan gak tahu masalah kita, beliaunya Tuhan kita yang di depan. Orang yang berjalan di depan tahu ada jeglongan. Dia pasti yang di belakangnya ngikut dia nyingkir ya, menghindar. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan tahu masalah kita. Bab itu minta kekuatan dari Tuhan, andalkan Dia yang memberikan kekuatan kita. Saudaraku, mari jangan orang lain aja yang ditolong. Aduh enak yo Mbak Iki yo. Saya belum kenal orangnya sampai sekarang. Maksudnya belum tatap muka seperti itu ya. Tapi dia yakin dengan apa yang saya ucapkan dengan firman Tuhan. Seringkali jemaat itu meremehkan gembalanya sendiri. Enggak mungkin Bu Lukas iso. Sing iso biarlah Pak Lukas ah. Orang lain aja percaya. Jakarta kan akeh pendeta besar ya. Saudaraku, apa saya waktu Mbak ini mengatakan puji Tuhan Bu, ini semua deal, apa saya puji Tuhan, ini karena aku. Apa begitu? Enggak ya. Saya cuma katakan puji Tuhan semua karena Tuhan. Iya, karena Tuhan. Apa saat ini masalah Bapak Ibu saudara sekalian? Utarakan sama Tuhan. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan atau masalah sekolah. Ini Senin ini anak-anak kan ujian ya. Atau yang ada yang sudah ujian. Sampai saya, karena saya pengen cucu saya ini tetap prestasi, saya belikan vitamin. Dari Singse, gak murah harganya, mahal. Kenapa? Bukannya saya mengandalkan obat, enggak, saya mengandalkan Tuhan, tapi dengan syarat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita manusia, orang tua maunya anak kita berhasil. Mana sih ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya berhasil? Percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan. Ada yang curhat sama Bu Ika, lalu Bu Ika utarakan ke saya. Lebih enak mungkin ya, yang lebih muda curhatnya. Kalau yang seperti saya kan mungkin orang sungkan atau gimana ya. Kalau curhat sama Bu Ika, lalu Bu Ika bilang ke saya, ini Bu masalahnya orang ini.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Teman-teman kemarin itu bilang, karena saya kan tidak datang retreat ya, tanggal berapa? 27 sampai 29 kemarin. Lalu teman-teman telepon saya, ada Pak Bu kok enggak datang? Ada masalahkah? Iya, ini masalah saya. Doakan saya. Kalau pendeta dicurhati jemaatnya, pendeta juga curhat kepada pendeta yang lain. Temannya mungkin yang bisa tutup mulut, gak ember. Ya. Saya ini gak gampang ember gitu ya. Makanya Bu Tuti punya masalah sebegitu besarnya sampai beliaunya enggak tahu. Ya, karena saya cuma seperti ini. Kan saya cumanya doa masalahnya Bu Tuti. Tapi mendetailnya kan enggak mungkin juga ya. Itu pribadi saya. Jadi kalau orang sudah curhat enggak mungkinlah saya ember ke orang lain. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya suka, saya senang. Ini orang yang belum saya kenal secara tatap muka, doanya dijawab sama Tuhan. Jemaat percaya sama Tuhan. Saya cuma katakan percaya sama Tuhan. Jangan percaya doa saya. Doa saya kan cuma saya katakan kehendak-Mu yang terbaik. Bapak Ibu, saya pernah berkata seperti itu ya. Waktu papanya sakit kan saya doanya cuma enggak minta sembuh, enggak. Kehendak-Mu yang terbaik. Kalau kita minta sembuh enggak sembuh, kita sakit hati. Kalau kita minta A dikasih B, kita sakit hati. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah bisa pulang. Mulai kapan ya itu? Selasa. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Saling bahu-membahu, doa mendoakan. Supaya semua bisa diberikan kekuatan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Seperti yang Kau mau Tuhan. Bukan dengan barang yang fana.
Engkaulah penjunan kami. Kami tanah liat Tuhan. Biarlah Engkau bentuk seturut kemauan-Mu Tuhan. Seringkali kami berontak saat kami sedang dibentuk, saat kami sedang diproses. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Mampukan kami sehingga kami hanya mengandalkan Engkau, dan Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan. Sebentar kami dari bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Terlebih hamba-hamba-Mu yang akan melayani, Engkau layakkan. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami segalanya Tuhan. Kami yang sakit saat ini bisa disembuhkan. Kami yang lemah bisa dikuatkan. Kami yang dalam permasalahan Tuhan, Kau campur tangan, berikan jalan keluar untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, mujizat kekuatan dari Engkau itulah yang memampukan kami untuk kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami akan sambut perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menyambut perjamuan kudus katakan bersama, amin. Silakan duduk. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Yang sudah mendapatkan silakan sudah berdoa. Jadilah Apa yang menjadi kerinduan sekarang kan Tuhan, ini loh masalahku, ini loh Tuhan pergumulanku. ku telah mati dan tinggalkan. Cara hidupku yang lama
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengarkan. Adapun roti yang sudah kita pecah-pecahkan bersama dan kita mintakan berkat dari Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, berikan kekuatan buat kami. Angkat cawan setinggi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengarkan. Adapun cawan yang sudah kita mintakan berkat dari Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita pujikan, ku telah mati dan meninggalkan hidup kita yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku
berkat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati jemaat-Mu yang saat ini sudah hadir dengan penuh kerinduan untuk beribadah kepada Engkau. Kau tahu setiap apa yang ada di dalam hidup kami, apa yang menjadi beban di dalam hati kami Tuhan. Kau yang membuka jalan, Kau yang memberikan kelegaan buat kami ya Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini ada kelegaan yang dari Tuhan, ada kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau senantiasa hidup di dalam terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua dan setelah itu akan ada persembahan perpuluhan. Darahnya amat kuasa. Sepekan hari Selasa kita boleh kembali datang di tempat ini pukul 6 sore untuk ibadah doa seperti biasanya. Hari Minggu ada ibadah raya pukul 6 pagi dan setengah 7 ibadah sekolah minggu. Dan mulai minggu depan Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk Natal bisa langsung dimasukkan di kantong depan ini ya, di kotak depan. Itu aja pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai,
acara ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya, kami sudah bersekutu dengan firman-Mu dan pajaman kudus, bila menjadikan kekuatan untuk iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik yang melayani leader, singer, musik, kolektan, baik yang melayani LCD, baik yang melayani firman Tuhan. Jadikan kami hamba menjadi hamba yang benar di hadapan Engkau. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi, perpuluhan maupun yang tidak bisa memberi, Tuhan Engkau kembalikan dengan lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau tolong kami hamba-Mu dan para lansia yang kurang sehat, Tuhan berikan kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Samuel, kami tetap mendoakan supaya tetap berangsur-angsur pulih dan imannya tetap dibangun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami hamba-Mu mau ke Sidoarjo, Tuhan lindungi kami. Terima kasih Bapa, bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan berkati pemimpin kami dari Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, DPR, MPR di seluruh Indonesia. Jauhkan dari korupsi, tetapi boleh bekerja untuk rakyatnya. Terlebih TNI Polri tetap solid mengamankan Indonesia. NKRI tetap berdiri teguh, jauhkan dari teroris. Terima kasih Bapak, pemilu yang sudah dekat, Tuhan Engkau kendalikan para calon-calon ini supaya tidak provokator satu dengan yang lainnya, sehingga negara ini tetap aman dan kondusif. Terima kasih Bapak. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami sementara kami meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai kami sampai di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Kami mau berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mau angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah berkat Allah turun atas kita, jasmani rohani limpah atas kita, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita sekalian.